Selamat hari Minggu anak-anak. Anak-anak, ingatlah bahwa hari Minggu adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita agar kita dapat beristirahat. Istirahat dari sekolah, istirahat dari bekerja, agar kita dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu semua dapat membuat kita menjadi lebih segar untuk kesegaran jiwa kita ya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersukacita melalui pujian Ku Masuki Gerbangnya. Oh, giranglah Tuhan Yesus Allah cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah Tuhan Yesus Allah cinta pada saya. Oh, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya anak-anak, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami di dalam ibadah online untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, siapkan hati, pikiran kami sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan telah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Tuhan yang telah menciptakan kita serupa gambarannya itu juga Tuhan yang telah memilih kita. Dan Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, Allah yang setia. Engkau menjadikanku
Tuhan telah berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Anak-anak, kalau zaman dahulu bangsa Israel begitu takut berjumpa dengan Allah, bagaimana dengan kita sekarang? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita dapat langsung menghadap Allah, kita dapat langsung berbicara kepada Allah tanpa rasa takut. Bahkan itu bisa membuat hati kita senang ya, menjadi hati kita lega. Marilah kita memuji Tuhan dan biarlah setiap kita hati kita bisa seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
Wah, tadi kita sudah sama-sama naikin pujian ya, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Nah, sekarang langsung aja kita berdoa dulu yuk, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami tadi sudah bersama-sama bisa beribadah, bisa bernyanyi Tuhan untuk Engkau. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kami untuk mengarahkan hati kami. Dan juga Tuhan, biar kiranya Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dengan sungguh Tuhan, dan terlebih lagi ketika kami sudah mendengarkannya, kami juga akan melakukannya Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa tetap fokus, untuk bisa mengarahkan hati kami, dan juga telinga kami ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Bantu kami menyerahkan doa ini kembali ke dalam hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi ya, sudah memuji Tuhan. Mungkin sedikit nih, langsung mau sama-sama ngingetin kita nih. Mungkin kalau yang sudah ikut ibadah di minggu lalu, kita sudah sama-sama dengar ya firman Tuhan terkait dengan perjalanan nih bangsa Israel gitu ya, yang akhirnya kemarin bersama dengan Musa gitu ya, di dekat Gunung Sinai. Nah, setelah bangsa Israel kurang lebih ya selama 3 bulan gitu ya, kurang lebih mereka sama-sama berjalan gitu ya kan. Kalau kalian ingat, bangsa Israel ini jalan dipimpin sama tiang awan gitu ya, sama tiang api kalau malam. Nah, jadi mereka bersama-sama berjalan dan akhirnya mereka tiba nih di kaki gunung, namanya itu Gunung Sinai. Nah, kalau kalian juga ingat nih, Gunung Sinai ini juga pernah muncul nih. Kalau kalian ingat atau pernah baca gitu ya di dalam Alkitab, di cerita Musa yang lainnya, waktu awal-awal banget, waktu dulu Musa masih mengembalakan domba gitu ya. Nah, dulu Musa pernah bertemu Tuhan nih di Gunung Sinai ini. Nah, ini gunung yang sama nih gitu ya. Nah, waktu itu Musa pernah dikasih tahu nih, waktu ketemu sama Tuhan gitu ya. Waktu itu Musa belum tahu nih Musa akan mimpin bangsa Israel keluar gitu ya. Tapi Tuhan bilang nanti Musa akan memimpin nih bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya, dari si Firaun gitu ya. Dan nanti ketika sudah dibawa keluar, Musa akan kembali datang ke gunung ini untuk beribadah sama Tuhan. Nah, ini adalah harinya nih. Jadi waktu itu mereka bersama dengan bangsa Israel lagi jalan dan tiba di sana. Nah, dengan tibanya Musa di Gunung Sinai ini, dia kan ingat ya dulu Tuhan pernah bilang gitu ya, kalau misalkan Musa akan beribadah nih. Nah, akhirnya makanya dia naik nih ke atas gunung untuk beribadah sama Tuhan. Nah, sebelum langsung lanjut nih, langsung mau tanya dulu sama kalian. Siapa di sini yang pernah mungkin bikin janji gitu ya, bikin kesepakatan nih, janji sama teman sendiri. Nah, mungkin ada ya kecil-kecilan, misalkan atau sama orang tua gitu ya, sama papa mama misalkan. Kalau ini kan awal tahun ya, misalkan bikin janji ini dulu. Kalau misalkan nilainya bagus gitu ya sampai akhir tahun, sampai selama 1 tahun sekolah, misalkan nanti papa mama kasih hadiah gitu ya misalkan ya. Atau misalkan sama teman sendiri gitu ya, janji nanti kalau udah selesai ujian kita jalan-jalan yuk atau pergi kemana gitu ya. Nah, ini kan artinya ada dua pihak tuh ya, ada kalian sama entah tadi teman atau sama papa mama gitu ya, buat janji gitu ya, sama-sama sepakat nih, sama-sama pegang janji. Nanti kalau misalkan kita belajar dengan rajin, papa mama kasih hadiah misalkan gitu ya. Jadi dua-duanya harus tepatin janji nanti di akhir semester gitu ya. Misalkan kalian buktiin kalau kalian punya nilai yang bagus, terus nanti papa mama juga pegang perannya nih, sudah janji akan ngasih hadiah misalkan gitu ya. Nah, menurut kalian kalau misalkan kalian sudah berjuang nih, belajar dengan keras tuh ya di akhir semester, ternyata papa mama nggak jadi tuh gitu ya ngasih hadiah, kalian gimana responnya? Mungkin ada yang sedih ya, mungkin ada yang sebel gitu ya, kok katanya udah janji waktu itu kalau nilainya bagus, atau misalkan ada pakai ranking gitu ya, kali kasih hadiah ternyata enggak gitu ya. Nah, itu pasti kan mungkin akan ada yang kecewa gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau kita sudah buat janji, penting banget nih untuk kita sama-sama tepati, baik kita yang ataupun satu lagi pihak yang buat janji juga, tadi papa mama atau teman. Nah, ketika punya janji dengan manusia aja penting banget untuk bisa ditepatin, apalagi kalau kita bikin janjinya sama Tuhan ya. Itu udah nggak ada yang boleh mutusin tuh, baik dari kita maupun Tuhan gitu ya. Sama-sama sudah janji harus nepatin, kita tepatin, dan Tuhan pasti akan nepati janji. Nah, sama halnya seperti bangsa Israel,
Kan dari awal memang sudah dijanjikan gitu ya, mereka akan keluar dari tanah Mesir, dan betul kan ya, Tuhan menepati janji gitu, Tuhan akan dan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir gitu ya. Dan selama perjalanan bangsa Israel ini dari Mesir, keluar dari Mesir, bangsa Israel tuh sudah banyak banget ngalamin banyak hal gitu ya. Tuhan yang selalu jagain mereka. Waktu pertama kali keluar aja, Tuhan tuh sudah nunjukin banyak hal kan ya, kalau kalian ingat 10 tulah gitu ya. Nah itu kan bangsa Israel sudah merasakan tuh kehebatannya dan kedahsyatannya Tuhan gitu ya, kuasanya Tuhan. Lalu sama perjalanan mereka, mungkin kalau kalian ingat ada yang pernah dikasih makan roti gitu ya, yang turun dari langit gitu ya, Tuhan yang menyertai mereka. Lalu kalau ingat lagi misalkan ada air yang berubah gitu ya, jadi manis rasanya, atau ya misalkan waktu air keluar dari batu gitu ya. Nah itu kan bentuk-bentuk Tuhan yang selalu ada gitu ya buat bangsa Israel, selalu menyertai, selalu memberikan yang mereka butuhkan gitu ya. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih. Mereka butuh pimpinan, misalkan waktu malam gitu ya, kan gelap, ada tiang api gitu ya. Nah jadi waktu selama ini mereka tuh selalu merasakan Tuhan yang baik sama mereka, yang memelihara mereka. Nah pada kesempatan kali ini Tuhan tuh juga mau ngajarin satu hal lagi nih sama bangsa Israel. Tuhan mau ngajarin, selain tadi ya Allah yang sudah banyak itu tuh tadi yang saya sebutin, Allah itu juga adalah Allah yang penuh kuasa dan Allah yang akan menepati janjinya dia. Dan Tuhan mau nunjukin kalau bangsa Israel tuh juga harusnya patut nih untuk patuh sama Tuhan dan takut akan Tuhan juga gitu ya. Nah, langsung mau ngajak kita sama-sama buka Alkitab nih dari Keluaran pasal 20. Nanti kalian boleh sama-sama buka ya, kalau yang punya Alkitab fisik boleh bukanya yang fisik gitu ya. Nah, di sini bangsa Israel tadi ya langsung sudah ceritakan bahwa Musa itu naik nih ke Gunung Sinai gitu ya. Tuhan sudah pernah bertemu di sana dan Musa akhirnya beribadah lagi di sana gitu ya. Nah, karena Tuhan itu sangat penuh kuasa, jadi nggak sembarangan orang nih boleh ketemu sama Tuhan secara langsung gitu ya, nggak boleh langsung dengar, nggak boleh langsung ketemu gitu ya. Dan akhirnya bangsa Israel tuh disuruh bikin pembatas gitu ya, supaya mereka nggak naik ke gunungnya terus nggak sengaja gitu ya, misalkan melewati batas dan ketemu Tuhan. Nah akhirnya Musa yang sendiri nih naik ke sana gitu ya. Dan di atas sana Tuhan itu bilang gitu ya sama Musa, kalau kalian baca nih dari pasal 20 gitu ya, di situ Tuhan memberikan janji-janjinya nih untuk bangsa Israel, tapi di dalam bentuk 10 perintah Allah. Jadi ada perintahnya tapi ada janji Tuhan juga nih yang disematkan di dalam 10 perintah Allahnya. Yuk kita sama-sama baca satu persatu ya. Mungkin kalau yang udah pernah ingat, pernah baca, kita baca sama-sama lagi ya. Nah jadi di pasal ke-20 Tuhan itu mengucapkan 10 perintah Allah. Yang pertama, di ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama tuh ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Nah contohnya nih di pasal yang ayat yang keempat dan kelima ini, Tuhan memang memberikan perintah gitu ya untuk jangan ada Allah lain gitu ya dalam bentuk patung. Tapi di dalam ayat yang ke-6-nya Tuhan juga memberikan janjinya gitu ya, kalau Tuhan itu akan menunjukkan kasih setia kepada yang berpegang teguh pada perintahnya. Nah kita lanjut lagi ya ke yang ayat ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 lama harinya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan
engkau ataupun anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki ataupun hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, tetapi ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini sampai ke yang ke-11, ayat ke-11 ini banyaknya bentuknya perintahnya itu antara kita sama Tuhan gitu ya. Tadi sudah ke apa? Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya di pasal ayat ke-12. Nah, ini akan mulai nih bentuk-bentuk perintahnya itu lebih ke arah kita sama orang-orang sekitar kita juga gitu ya. Di ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama nih ya, ada perintahnya tapi ada janjinya Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua kita, Tuhan pasti akan memberkati kita juga gitu ya. Ke-13, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, 10 tuh ya, tadi kalau kalian misalkan hitung sudah sampai 10. Nah, jadi Tuhan memberikan 10 perintah ini nih sama Musa gitu ya di Gunung Sinai. Jadi ini adalah bentuk perjanjian gitu ya antara Tuhan dan juga bangsa Israel saat itu, termasuk sampai saat ini dengan kita gitu ya. Jadi Tuhan mau kita tuh ikut nih 10 perintahnya supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Karena kan kalau kita melakukan ini nanti ada banyak orang juga ya yang melihat kehidupan kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Jadi tadi seperti Lause bilang, ini memang perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ikutin. Tetapi kalau kalian tadi baca lagi di dalam perintah ini pun juga Tuhan ada sematkan janji-janji Tuhan juga gitu ya. Karena Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan yang sama juga tetap menyertai kita sampai saat ini gitu ya. Seperti waktu itu bangsa Israel dipimpin Tuhan, saat ini pun Tuhan akan memimpin kita dan memelihara kita. Nah, di sini kalau misalkan nanti kalian lanjut baca gitu ya ke pasal yang ke-8 pasal 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20, di situ bangsa Israel itu kan juga mendengarkan gitu ya waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini. Nah, mereka tuh merasa ketakutan gitu ya, merasakan gentar. Mereka merasa udahlah Musa aja nih yang ngomong langsung sama Tuhan gitu ya, karena mereka tuh takut kalau mereka langsung denger Tuhan yang kayak tadi tuh ya, makanya mereka bangun batasan. Mereka tuh takut banget dengar langsung suaranya Tuhan. Nah, makanya waktu kalian baca lagi nih di ayat 18, si bangsa Israel ini tuh merasa sangat takut gitu ya, karena kan Tuhan itu ngomong sama Musa terus disertai dengan ada guntur juga gitu, ada kilat. Mereka tuh sangat takut. Tapi di situ di ayat yang ke-20 Tuhan berkata sama Musa gitu ya. Musa berkata kepada bangsa Israel seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, ini juga penting nih ya. Makanya kenapa dibilang jangan takut. Memang Allah itu adil gitu ya. Walaupun Tuhan itu memelihara kita, tapi Tuhan juga menuntut kita nih supaya kita ngikutin firman Tuhan, terutama tadi ya 10 perintah tadi. Kenapa? Supaya kita jangan berbuat dosa gitu ya, tadi yang di ayat ke-20, supaya kita jangan berbuat dosa, supaya hidup kita bisa jadi kesaksian nih buat banyak orang gitu ya, supaya kita bisa ngajak juga banyak orang untuk percaya juga sama Tuhan Yesus. Jadi di dalam perintah Allah pun tetap akan ada janji Tuhan bersama-sama kita gitu ya. Jadi lewat kejadian ini Tuhan mau bangsa Israel itu untuk juga tahu dan sadar bahwa Tuhan itu juga adalah Allah yang maha besar gitu ya, yang mereka juga perlu takut nih. Jadi bukan cuma ngerasain Tuhan yang memelihara mereka, tapi juga Tuhan yang memegang janjinya Tuhan gitu ya. Jadi yuk sama-sama, Lause juga sedang belajar gitu ya, masih belajar sama kayak anak-anak yang ada di rumah. Memang Lause tahu nggak gampang gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan selalu lakuin firman Tuhan. Tapi yuk kita mau sama-sama belajar dari sekarang, mumpung anak-anak juga masih sudah pendengar nih firman Tuhan hari ini. Mulai dari kecil yuk kita sama-sama belajar mau taat sama firman Tuhan gitu ya. Nah, sebelum kita langsung selesaikan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama baca ayat hafalan ya. Dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Di sini kita sama-sama hafal ya. 1 2 3. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, yuk anak-anak kita sama-sama belajar ya. Kita mau dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan lebih pentingnya lagi melakukan firman Tuhan. Ya, yuk sebelum kita menyelesaikan ibadah, kita mau sama-sama berdoa lagi ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan lewat firman Tuhan hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Engkau adalah Tuhan yang selalu ada dengan kami, selalu menyertai kami, selalu memelihara kami Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu juga kami harus belajar Tuhan sejak dari kecil. Kami harus dengan sungguh Tuhan mendengarkan firman Tuhan, menaatinya Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau kami terus belajar walaupun tidak mudah, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang selalu membantu kami, selalu ada bersama kami, menolong kami ketika kami kesulitan. Tolong kami ya Tuhan, untuk di dalam hari-hari kami ke depan, kami terus memegang firman Tuhan dan melakukannya lagi Tuhan di dalam kehidupan kami terus-menerus. Sehingga kami lebih terbiasa Tuhan menjalani hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami sudah boleh beribadah hari ini dan terutama Tuhan kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, kami mengembalikannya Tuhan ke dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak, kita sudah sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.